tanah leluhur saya adalah Bekasi. Bagaimana Bekasi ini terlihat ya belum maksimal. Di daerah lain saya lihat kota itu, daerah itu bersih, indah, asri. Saya melihat Bekasi masih belepotan. Bagaimana kenyamanan tentang Bekasi masih belum saya lihat. Bagaimana harapan masyarakat di tengah-tengah daerah industri belum mengenyam suatu pekerjaan yang layak. Disitulah saya berpikir peduli kepada tanah leluhur saya Bekasi, ingin mengabdi, ingin merubah ya bagaimana Bekasi lebih baik dari berbagai lini, berbagai sisi. Maka saya tekad, akhirnya saya minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Kelihatannya, harapannya, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan dan meridhoi. Saya tekad mencalonkan sebagai Bupati Bekasi. Resikonya saya harus mengundurkan diri dari Dewan Provinsi. Halo Tribuners dan Sobat Warta Kota, jumpa kembali dengan saya, Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, pemimpin redaksi Warta Kota Network termasuk tribunbekasi.com. Siang ini kita akan berbicara tentang Pilkada. Pilkada tinggal 84 hari lagi dihitung dari hari ini. Nah, di samping saya sudah duduk bersama saya Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang segera maju menjadi bakal Bupati Bekasi. Beliau adalah Bang BN Holik Kodratullah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Salam sehat Bang. Saya manggil apa nih? Bang Ambarita apa? Bang apa tadi? Bang Domu boleh. Bang Domu aja ya, oke. Kalau saya lebih senang dipanggil BN Holik. Oh, BN Holik ya. Iya, BN Holik gitu. BN Holik. Kalau apa berarti Bang Domu ya. Oke, Bang Domu. BN Holik. Iya. Umur 47 tahun sudah akan maju jadi bupati. Muda dong. Kenapa percaya diri begitu? Apa rahasianya percaya diri untuk jadi calon bupati? Ya, secara kebetulan saya berada dalam partai yang tepat. Partai Gerindra. Itu cukup percaya diri. Dan presiden sekarang dari Partai Gerindra. Itulah yang saya maksud. Luar biasa. Bang Ben Holik akan berpasangan dengan Bang Faisal. Boleh diceritakan dong partai apa saja yang mengusungnya nih? Baik. Bahwa saya dalam perjalanan politik ini memang sebelumnya Bang, boleh saya bercerita sebelumnya ya. Boleh. Lepas daripada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang berakhir tanggal 5 September nanti ya sebelum tanggal 5 justru tanggal 2 kemarin saya sudah dilantik menjadi Dewan Provinsi. Jadi gimana? Hasil jerih payah saya capek sebagai Dewan Provinsi yang baru terpilih. Nanti 20 hari kemudian saya harus mengundurkan diri. Nah, jadi artinya bahwa sebelumnya saya targetnya apa? Dulu di Pakar Pangan 1 periode sebagai DPRD Kabupaten Bekasi. Sekarang di Gerindra saya 1 periode, bahkan menjadi Ketua DPRD di Kabupaten Bekasi. Saya pikir 2 kali menjabat sudah cukup lah. Biarkan ada suatu regenerasi. Saya beri kesempatan kepada adik-adik di bawah saya, ya ataupun senior-seniornya yang selama ini belum beruntung, silakan. Nah, saya naik kelas lah ke provinsi. Pada saat di provinsi, alhamdulillah saya mendapatkan suara terbanyak di internal Partai Gerindra. Saya 72.000 kurang lebih. Kemudian di bawah saya kursi kedua jadi 54.000 ya Bang Irfan. Artinya Kabupaten Bekasi disebut Jabar 9. Memperebutkan 7 kursi. Dari 7 kursi itu hanya Gerindra yang 2 kursi. Wow. Kenapa 2 kursi? Ya di situ ada Ben Holik nyalon provinsi. Ceritanya lagi nganggur nih Bang. Ya apa? Golkar 1, PKS 1, PDI 1, Nasdem 1, ya PKB 1. Yang 2 Gerindra. Nah, 2 jadilah 7 kursi. Nah, setelah kami terpilih, kemudian saya nanya, berarti saya karena didaulat dan mendapatkan mandat untuk menjadi calon Bupati Bekasi, gimana? Berarti saya nggak usah ikut pelantikan? Oh ikut. KPUD mengatakan ikut, ada alur ceritanya. Pak Holik berhenti jadi Dewan Provinsi manakala telah ditetapkan oleh KPUD sebagai calon Bupati Bekasi. Oh ditetapkan, bukan pendaftaran, bukan pendaftaran. Ditetapkan. Nah, maka dasar itu harus ngikut. Maka artinya kalau misal tidak lolos, boleh lanjut anggota DPRD? Tidak lolos dalam artian, bukan begitu pengertiannya. Kan di dalam waktu rentan yang telah ditentukan itu kapan?
tanggal 27 sampai tanggal 29 pendaftaran Oke. calon bupati. Oke. Oh, penetapan Ditetap, calon. nah penetapan Oh, pencalon. yes, yes, Terlepas saya maaf menang Ya. atau kalah ya, Ya, bahasa kasarnya saya tanggal 22 ditetapkan oleh KPUD sebagai calon bupati Bekasi, Ya, maka ya, saat ya. itu saya harus siap mundur. Paham. Nah, ditetapkan. Tadi saya kira penetapan setelah menang. Bukan Tepatnya penetapan tanggal 22 penetapan pencalonan ini. yang diikuti pengundian nomor ya. Wah, 23-nya pengundian nomor urut. Lanjut. Jadi saya berarti seperti apa? Milih apakah mau bertarung di dalam pilkada ya, ada risiko menang atau kalah, Ya. ataukah nyaman dengan posisi yang sudah dinikmati sebagai Dewan Provinsi. Ya. Disitulah pertarungan jiwa juga berkecamuk. Hmm. Apakah saya yakin mencalonkan ini bisa mencapai kemenangan? Berpikirlah, hai Ben Holik, pada saat saya mau tidur, dengan di sisi lain sujud syukur, salat, ya minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Seperti apa sebaiknya saya bersikap? Ini menjadi polemik berkecamuk dalam hati. Ya, keluarga, ya ada yang setuju, ada yang tidak. Istri sepenuhnya mama dukung keputusan papa, sepenuhnya apapun itu. Oke. Itulah yang menjadi suatu motivasi dari istri buat saya yang teramat sangat, sehingga saya harus tegas harus seperti apa. Nah, plus minus saya berpikir, kalau saya hidup mementingkan diri sendiri, ya sudah, saya nyaman dengan provinsi, saya bantu masyarakat, tapi menurut saya tidak maksimal. Kalau saya hidup ingin mendharma baktikan dalam sisa usia hidup saya untuk kemaslahatan umat, dan inilah cara saya beribadah, ya disitulah, gitu kan, saya harus nyalonkan bupati. Tanah leluhur saya adalah Bekasi. Bagaimana Bekasi ini terlihat ya belum maksimal. Di daerah lain saya lihat kota itu, daerah itu bersih, indah, asri. Saya melihat Bekasi masih belepotan. Bagaimana kenyamanan tentang Bekasi masih belum saya lihat. Bagaimana harapan masyarakat di tengah-tengah daerah industri belum mengenyam suatu pekerjaan yang layak. Disitulah saya berpikir dasar itu dan lain sebagainya, banyak faktor. Bagaimana tentang lingkungan hidup dan lain sebagainya, masih belum terkontaminasi, alam yang sudah tidak ramah lagi, kali menghitam segala macam. Di situ saya berpikir saya harus menentukan sikap. Saya mencoba peduli kepada tanah leluhur saya Bekasi, ingin mengabdi, ingin merubah ya bagaimana Bekasi lebih baik dari berbagai lini, berbagai sisi. Maka saya tekad, akhirnya saya minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa ya, kelihatannya, harapannya, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan dan meridhoi. Saya tekad mencalonkan sebagai Bupati Bekasi. Resikonya saya harus mengundurkan diri dari Dewan Provinsi. Luar biasa, tekad yang tidak mudah diambil orang. Bagi yang rakus jabatan yang sudah ada di tangan tidak akan dilepas ya. Bang Ben Holik tadi disebut bahwa butuh waktu karena ada pergolakan dalam batin. Berapa hari itu? Selain dengan istri, apakah misalnya minta mohon maaf, iya, orang tua masih sehat? Saya sudah tidak ada. Sudah tidak ada, oke. Atau mertua? Muterji, juga sudah tidak. Sudah tidak. Jadi tadi tinggal minta restu dari diskusi dengan istri. Dengan istri. Yang Maha Kuasa ya. Iya. Berapa hari itu keputusan dibutuhkan untuk memutuskan berani mundur atau berani mengambil sikap akan mundur dari DPRD Jabar? Jadi memang yang jadi pertimbangan pada saat saya mencalonkan pun selalu digadang-gadang bupati. Oh. Jadi itu kadang-kadang terjadi satu pemikiran motivasi juga sih. Iya. Omongan itu kan ada istilah doa. Betul. Dimanapun udahlah segalanya londe, mendingan jadi bupati aja. Kadang kan saya bertanya, nih omongan kesini, omongan seperti itu masyarakat itu atau tokoh itu sampai di hati, apa sekedar basa-basi kan itu? Iya. Setelah saya cermati serius, udah ini saya tanya tokoh-tokoh, udah naik aja. Kamu layak. Apalagi sudah jadi ketua DPRD. Tentang pembangunan, tentu tentang anggaran. Kamu sudah tahu di dalamnya anggaran. Tinggal seperti apa. Yang penting satu, jangan pernah berkorupsi. Iya. Semua tokoh begitu. Tolong, godaan uang itu adalah yang paling menyesatkan. Oh, jadi sudah ada yang menasehatkan itu? Waduh, banyak tokoh-tokoh agama di Kabupaten Bekasi. Saya diam-diam ya saya bersilaturahim. Ya, apalagi di Bekasi dan kota Bekasi banyak kepala daerah yang berakhir di jeruji. Itulah. Nah, terkait itu saya mau bertanya Pak Ben Holik. Apa kira-kira rahasia atau khas kunci agar Bang Ben Holik tidak korup? Kadang-kadang kan istri, keluarga, saudara ini kan mendorong kita
memaksa karena ke sana? kebutuhan. Ya. Ya memang awalnya saya berpikir kita harus punya usaha. Oke. Kuncinya orang itu menjadi tidak baik karena kebutuhan, menurut saya. Kalau saya tidak punya usaha, terkadang hal-hal kecil aja kan bisa dikatakan jebakan. Itu bisa terlena dan mau kali ini mau kecil nih, nggak bermasalah. Kadang kan bisa saja yang demikian malah jadi bumerang. Dasarnya apa? Pertama, kita harus punya usaha. Dan kedua, harus bisa menekan kebutuhan. Mobil tidak harus mewah sebenarnya, yang penting ada. Kayak gitu. Ya kan? Pakaian tidak harus mewah, yang penting ada. Nah, kadang menjadi suatu kebutuhan manakala kita ingin tampil lebih mewah. Gitu. Itu menjadi akhirnya dianggap kebutuhan. Akhirnya kan dari mana duitnya kagak ada. Itulah yang mengakibatkan korup menurut saya. Nah, jadi sehingga saya dengan istri lebih cenderung, ya saya ada usaha perumahan, kecil-kecilan, silahkan tuh mah diurus. Buat kita udah cukup. Nah ya kan, apapun itu. Yang penting saya banyak bisnis-bisnis di luar yang sifatnya jauh dari APBD. Yang saya takutkan justru kadang-kadang mungkin dinas juga sering bertanya-tanya, kenapa sih kalau rapat APBD ketua dewan kadang jarang ada. Kadang itu saya lebih takut gitu. Kalau udah ngebahas APBD itu kadang itu ada rasa takut. Oh gitu ya? Saya demi Tuhan, saya suka deg-degan. Suka kalau setiap rapat APBD entah kenapa saya malah nggak nyaman sayanya gitu. Hati yang saya katakan bukan so baik, enggak. Saya ingin mengatakan setiap mimpi rapat anggaran suka deg daripada saya nggak nyaman, enggak. Tuh wakil, saya mendingan pergi aja gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Jadi itulah yang terjadi. Sehingga bukan saya so bener, so baik, bukan itu yang saya maksud. Ini bicara perasaan aja gitu. Baik. Kira-kira begitu. Terkait pilkada ini, Bang Ben Holik kan didukung tadi saya sudah sebut Gerindra, PKS, Nasdem, PAN. Ya. Wakilnya dari PKS. Ya. Apa kira-kira yang menjadi program bersama, yang menjadi isu bersama, yang menjadi pokok yang akan diangkat? Tadi sudah disinggung soal lingkungan segala macam, tapi mungkin ada yang lebih spesifik di Bekasi. Banyak sih Bang. Artinya bagaimana kita tentang pelajar. Pelajar ya. Pelajar ini kan sebagai cikal bakal menjadi suatu penerus terhadap kemajuannya ya daerah Bekasi. Alangkah idealnya kalau kita mungkin nanti ada target untuk memberikan suatu beasiswa. Ya kan? Nah, saya pikir itu. Lalu pemberdayaan ekonomi dengan lebih melibatkan daripada UMKM. Ya, terbukti nih UMKM lewat terobosan bersama kami eksekutif dan legislatif bisa tuh. Ya, di mal-mal sekarang. Ya, pendidikan, apalagi pendidikan perekonomian. Termasuk ya tentang tenaga kerja. Dunia kerja ya. Kemudian dengan lingkungan hidup ini penting. Jadi saya pikir ya itu tadi. Pokoknya saya hanya ingin mengatakan semua orang yang mencalonkan Bupati Bekasi tentu punya keinginan membangun Bekasi. Tentu sama. Hanya beda cara penyampaiannya saja. Saya lebih cenderung menganggap semua baik lah. Hanya boleh saya percaya diri. Saya berikhtiar semaksimal mungkin turun ke grassroots akar rumput yang paling bawah, bersilaturahim dengan semua kalangan, ya dengan semua ya yang ada ya di Kabupaten Bekasi. Apapun itu pasti saya kunjungi. Ya, tetapi pada akhirnya ya kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau saya berkeyakinan menang, tentu dua kandidat lain juga berkeyakinan menang. Ya kan? Kita tidak boleh jumawa. Yang penting saya ada tekad bertarung, yakin menang ya yakin menang. Akhirnya ya kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Saya pikir itu Bang. Baik. Tribuners dan Sobat Warta Kota, ini bincang-bincang kita dengan Bang Ben Holik. Namun sebelum kita akhiri, terlebih dahulu kita minta closing statement dari beliau. Harapan Bang Ben Holik terhadap masyarakat pada pilkada nanti. Terima kasih bahwa dalam kesempatan ini saya mohon maaf diwawancarai di kendaraan karena awalnya mau di rumah, tiba-tiba ya ada acara yang mendadak, sehingga supaya menjadi tidak kecewa nih Bang ini ya, sehingga pada akhirnya ya udah ikut di mobil bareng ya. Bukan soal aksi-aksian di mobil ini. Karena antara acara dengan kegiatan saya supaya terakomodir semua. Ya Bang ya, mohon maaf nih. Udah ikut aja dah saya bilang gitu kan. Oke. Jadi harapannya adalah bagaimana saya sebagai salah satu kandidat calon Bupati Bekasi, saya Ben Holik Kodatullah berpasangan dengan Bang Haji Faisal Lapan Parit. Ya, saya dari Gerindra, Bang Faisal dari PKS, kemudian juga didukung oleh dua partai yang lainnya, yaitu PAN dan Nasdem. Semoga semuanya bisa berjalan baik dengan apa yang menjadi harapan saya, dan oleh karenanya
kepada KPUD ya bisa menjadi penyelenggara yang baik, ya Bawaslu juga bisa mengawasi hal-hal yang tidak baik dan bisa meluruskan kepada yang menjadi lebih baik. Dan kemudian saya kepada masyarakat tentu apa? Silahkan pilihlah sebagai calon bupati yang dianggap layak, yang mumpuni, yang diyakini mampu ya untuk bersungguh-sungguh mendharma baktikan hidupnya untuk Kabupaten Bekasi secara totalitas. Ya, oleh karenanya dimungkinkan salah satu kandidatnya adalah saya, Ben Holik. Mohon dengan segala kerendahan hati kiranya dapat memberikan suara dan dukungannya kepada saya. Manakala saya dipercaya bisa terpilih, insya Allah sisa hidup saya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ben Holik, bincang-bincang kita di tengah kesibukan beliau sebagai Ketua DPRD Bekasi. Kita akhiri perjumpaan kali ini, sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya Domu Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota Network, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.